Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Wilis pada mata kuliah Keselamatan Kesehatan Kerja dalam Keperawatan Anestesiologi. Pertemuan saat ini adalah pertemuan pertama, yaitu video pembelajaran pertama berkaitan dengan konsep dari keselamatan kesehatan kerja atau konsep dari K3. Ya, kita perlu tahu terlebih dahulu K3 itu apa ya. Jadi pengertian K3 itu ada beberapa. Ada terbagi menjadi 3 versi, yaitu K3 menurut filosofi dari Mangkunegaran, lalu K3 menurut keilmuan, dan K3 dari standar OHSAS 18001 tahun 2007. Kita lihat satu persatu dari masing-masing pengertiannya. Ya, yang pertama, K3 menurut filosofi dari Mangkunegara, ya. K3 merupakan suatu upaya pemikiran yang dilakukan untuk memastikan keutuhan dan kesempurnaan jasmani maupun rohani tenaga kerja yang pada khususnya masyarakat pada umumnya terhadap hasil karya dan budaya untuk menuju masyarakat adil dan makmur. Jadi K3 ini adalah suatu upaya. Ya. Lalu menurut keilmuan, K3 ini adalah keselamatan dan kesehatan kerja adalah semua ilmu dan penerapannya untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, kebakaran, peledakan, dan juga pencemaran lingkungan. Lihat dari keilmuan pun sebetulnya ya K3 merupakan upaya untuk mencegah terjadinya suatu kecelakaan kerja. Lalu yang ketiga, menurut OHSAS ya 18001 tahun 2007, K3 adalah semua kondisi dan juga faktor yang dapat berdampak pada keselamatan dan juga kesejahteraan kerja pada tenaga kerja maupun orang lain. Orang lain ini siapa? Seperti juga misalkan kontraktor, pemasok, pengunjung, dan tamu yang ada di tempat kerja. Jadi kalau pekerja bangunan, ya sebagai tenaga kerjanya adalah tukang-tukang yang bekerja, gitu ya. Tetapi orang lainnya di sini ada kontraktornya, ada pemasok barangnya, misalkan yang nganter-nganter pasir, yang nganter-nganter barang bangunan seperti itu ya. Atau mungkin ada tamu, ada orang yang mau beli, misalkan seperti itu. Jadi kalau misalkan kita di tenaga kesehatan, misalkan ya kerjanya, kita kan di tenaga kesehatan nih, kerja di rumah sakit. Siapa pekerjanya atau tenaga kerjanya siapa? Yaitu tenaga yang menjadi staf yang ada di rumah sakit, misalkan dokter, perawat, farmasi, bidan, terus anestesi, terus ada mungkin yang ada di kantin gitu ya, administrasi dan lain sebagainya. Lalu yang dikatakan dengan orang lain di sini bisa pasien, keluarga pasien, atau mungkin sales yang datang untuk menawarkan obat-obatan, atau mungkin ada tamu yang sedang melakukan aktivitas dan lain sebagainya. Jadi K3 untuk menghindari terjadinya kecelakaan bagi semua. Ya, jadi bukan hanya pada pekerjanya saja yang ada di perusahaan tersebut, tetapi juga bisa orang-orang yang saat itu sedang berada di tempat kerja itu. Nah, sebetulnya ada beberapa lagi, tetapi pengertian dari ketiga itu tadi ya, yang sering sekali atau yang paling umum digunakan. Ada versi-versi
pengertian dari K3 yang lainnya. Nah, apabila pengertian K3 menurut para ahli, ini ada beberapa juga, kurang lebih sekitar 5 ya, si para ahlinya. Yang pertama adalah menurut Jackson dan Mathis. Ya, Jackson dan Mathis, di sini K3 adalah sebuah kegiatan. Artinya di sini adalah tindakan, ya, sebuah kegiatan yang menjamin terciptanya kondisi kerja yang aman, terhindar dari gangguan mental dan juga gangguan fisik melalui pembinaan dan pelatihan. Bagi siapa? Ya, bagi tenaga kerja yang ada di perusahaan itu, bagi tenaga kerja yang ada di rumah sakit. Bagaimana caranya kita terhindar dari penyakit, apalagi sekarang ini sedang musimnya COVID ya, sedang musimnya COVID. Jadi bagaimana upaya dari perusahaan untuk menghindarkan staf kerjanya atau pegawai kerjanya, ya tenaga kerjanya terhindar dari penyakit atau terhindar dari virus COVID ini, gitu ya. Jadi harus bagaimana? Dengan cara pelatihan atau dengan cara seminar-seminar, ya. Bagaimana caranya mencuci tangan yang baik, ya. PPI-nya bagaimana, seperti itu. Lalu pengarahan dan kontrol terhadap pelaksanaan tugas dari karyawan dan pemberian bantuan sesuai dengan aturan yang sudah berlaku, baik dari lembaga pemerintahan maupun perusahaan yang di mana mereka bekerja, artinya di perusahaan itu. Ya. Jadi benar-benar perusahaan ini harus memperhatikan kesejahteraan kesehatan dari siapa karyawannya, ya, tenaga kerjanya. Nah, kalau menurut Ardana, ya menurut Ardana K3 ini adalah upaya, hampir sama dengan secara filosofi tadi ya, adalah upaya untuk perlindungan yang ditujukan kepada tenaga kerja orang lain dan juga orang lain di tempat kerja selalu dalam keadaan sehat dan selamat, sehingga setiap sumber produksi bisa digunakan secara efisien dan aman terkendali. Menurutnya Filippo, ya, K3 adalah tahap pendekatan yang bisa menentukan standar secara menyeluruh dan spesifik, juga penentuan dalam kebijakan yang pemerintah buat atas praktek dari perusahaan yang ada di tempat kerja. Pelaksanaannya melalui surat denda, surat panggilan, dan juga sanksi-sanksi lainnya. Jadi memang semuanya adalah standar usaha secara menyeluruh. Ya, apa saja yang harus dilindungi ini harus secara tertulis kalau menurutnya si Filippo. Apabila standar K3 ini tidak terpenuhi, dia juga harus bisa saja mendapatkan denda dan lain sebagainya. Menurut Hadiningrum, K3 adalah pengawasan terhadap sumber daya manusia, material, mesin, dan metode yang mencakup lingkungan kerja agar supaya pekerjaan tidak mengalami kecelakaan. Jadi kalau yang tadi sebelum-sebelumnya itu berbicara tentang tenaga kerjanya, menurut Hadiningrum bukan hanya tenaga kerjanya saja, artinya bukan hanya manusianya saja yang patut diawasi atau yang patut dipelihara kesehatannya, tetapi juga material, mesin, metode yang digunakan juga harus dalam kondisi yang baik, harus selalu dipantau. Supaya apa? Pekerjaannya juga stabil, pekerjaannya lancar, tidak ada gangguan. Seperti itu. Dan menurut WHO, K3 adalah upaya yang bertujuan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan mental, baik itu secara fisik, ya, mental, fisik, sosial yang setinggi-tingginya untuk bekerja di semua jenis pekerjaan.
pencegahan terhadap gangguan kesehatan pekerja yang disebabkan oleh kondisi pekerja, perlindungan bagi pekerja dalam pekerjaan dari risiko dan akibat faktor yang merugikan kesehatan. Jadi yang dipelihara atau yang dipertahankan kesehatannya bukan hanya fisiknya saja, tetapi juga secara mental dan juga sosial. Kalau secara mental bagaimana? Kita lihat lagi bagaimana perusahaan itu artinya memberikan standar pekerjaan kepada karyawan. Kira-kira pekerjaan yang diberikan atau beban pekerjaan yang diberikan kepada karyawan dengan waktu yang ada dan juga dengan istilahnya honornya begitu ya, harus sesuai. Jangan sampai seperti halnya perusahaan ini tidak memanusiakan manusia. Terlalu banyak tuntutan, tetapi misalkan alatnya tidak sesuai atau alatnya tidak mumpuni, tidak memenuhi syarat gitu ya, tetapi kita permintaannya banyak sekali. Nah, ini kan akan menyulitkan. Artinya kita harus meningkatkan dan memelihara derajat kesehatan baik secara mental supaya apa? Kalau pekerja ini diberikan tuntutan yang terlalu banyak ya, diberikan tuntutan yang terlalu banyak dan juga dengan hasil atau honor yang terlalu kecil ya, sehingga nanti akan terjadi gangguan mental. Gangguan mental ini bukan berarti terus seorang pegawai itu langsung gila, tidak. Bisa saja dia stres. Ya, stres itu bisa dilihat dari bagaimana kondisi kesehatan dia. Mungkin berat badannya turun, lalu tidurnya akhirnya tidak nyenyak, stres, dia sulit makan dan lain sebagainya, ya. Bisa jadi karena itu banyaknya tuntutan yang diberikan dari perusahaan, gitu ya. Lalu memelihara dan juga meningkatkan sosial. Sosial ini selain memang hubungan baik, tetapi juga bisa secara finansial, gitu ya. Hasil dari bekerjanya bagaimana? Apakah sesuai atau tidak pekerjaan yang diberikan dengan hasil yang didapatkan oleh pekerja, gitu ya. Jadi ini adalah sebuah upaya atau pencegahan, ya, supaya si tenaga pekerja ini baik-baik saja. Nah, definisi dari K3 secara keilmuan, ya, secara keilmuan tadi kita lihat dari dua sisi, yaitu kesehatan dan juga keselamatan. Ini kan kunci dari K3 kan adalah ini, kesehatan, keselamatan bagi pekerja, gitu ya. Kesehatan dan keselamatan kerja, gimana? Diartikan sebagai ilmu pengetahuan dan penerapannya dalam upaya untuk mencegah kebakaran perusahaan, kecelakaan, peledakan, pencemaran, penyakit, dan lain sebagainya. Artinya, semua yang berkaitan dengan kesehatan, semua yang berkaitan dengan keselamatan, ini harus dihindari supaya tidak terjadi hal-hal yang negatif. Kita lihat apa yang dimaksud dengan kesehatan dan juga keselamatan. Kesehatan di sini diartikan sebagai derajat atau tingkat keadaan fisik dan juga psikologis dari individu itu, yang tadi saya sudah sampaikan. Jadi bukan hanya secara fisik saja, secara tubuh saja sehat, tetapi juga secara mental, psikologis, ya. Kalau terlalu banyak tuntutan, saya yakin sekali bahwa psikologisnya pasti terganggu atau stres gitu ya, seperti ada gangguan jiwa. Secara umum, pengertian dari kesehatan adalah upaya yang ditujukan untuk memperoleh kesehatan yang setinggi-tingginya dengan cara mencegah dan memberantas penyakitnya
yang diidap oleh pekerja, menciptakan lingkungan kerja yang sehat, dan mencegah kelelahan kerja. Lalu yang dikatakan atau yang disebut dengan keselamatan adalah upaya yang ditujukan untuk melindungi pekerja, menjaga keselamatan orang lain, melindungi peralatan, tempat kerja, dan juga bahan produksi, menjaga kelestarian lingkungan hidup, dan bisa melancarkan proses produksi. Tadi sudah disampaikan oleh salah satu ahli ya, bahwa yang dijaga bukan hanya keselamatan dari tenaga kerjanya saja, tapi juga alat-alatnya, bahannya, dan lain sebagainya yang ada di tempat kerja itu semuanya harus terlindungi. Untuk apa? Nah ini tadi, untuk bisa melancarkan proses produksi. Lalu apa fungsinya? Ya, kita perlu tahu dulu. Fungsinya adalah yang pertama bisa sebagai pedoman untuk melakukan identifikasi dan penilaian akan adanya risiko, bahaya bagi keselamatan pekerja, dan kesehatan di lingkungan kerja tersebut. Lalu yang kedua, membantu memberikan saran dalam perencanaan, desain tempat kerja, proses organisir, dan pelaksanaan kerja. Sebagai pedoman dalam memantau kesehatan, keselamatan para pekerja di lingkungan kerja tersebut. Memberikan saran untuk mengenai edukasi, informasi, pelatihan mengenai kesehatan dan juga keselamatan kerja. Dan juga sebagai pedoman dalam membuat desain pengendalian bahaya, prosedur, metode, dan juga program. Serta sebagai acuan untuk mengukur keefektifan tindakan pengendalian bahaya, ya, prosedur, dan juga program pengendalian bahaya tersebut. Jadi intinya adalah kita berfokus pada pencegahan terjadinya kecelakaan kerja. Secara umum tujuannya adalah untuk melindungi, memelihara kesehatan, keselamatan tenaga kerja sehingga kinerjanya dapat meningkat. Kalau tenaga kerja itu merasa terlindungi, artinya ada kebijakan-kebijakan yang baik dari pimpinan kepada pesertanya atau peserta apa istilahnya karyawannya begitu ya, pasti karyawan akan sangat senang. Salah satu contohnya kalau di Universitas Harapan Bangsa, salah satu untuk memelihara kesehatan mental dari karyawannya adalah apa? Diadakan piknik setiap 2 tahun sekali bagi siapa? Bagi tenaga kerja yang ada di Harapan Bangsa. Baik itu dosennya, atau mungkin staf administrasinya, OB-nya, dan semuanya, setiap 2 tahun sekali ada program piknik. Ya, gunanya untuk apa? Itu tadi untuk menjaga kesehatan mental dari karyawannya. Kalau karyawannya senang begitu ya, artinya karyawannya bisa rileks, dia pasti akan senang pada saat kerja. Dan juga untuk menjaga dan memastikan dengan betul keselamatan kerja, kesehatan semua orang yang berada di lingkungan kerjanya. Untuk memastikan sumber produksi terpelihara dengan baik dan dapat digunakan secara efisien dan aman. Sumber produksi, ya, baik itu alat-alat, bahan-bahan yang digunakan, ya. Kalau di kita, misalkan di Universitas Harapan Bangsa, contohnya apa? Laboratorium, alat-alat yang digunakan praktek bagi mahasiswa, semuanya ada. Di anestesi, nah, kita sudah punya alat-alat, ada ventilator, ada mini ruang operasi ya, mini ruang operasi. Nah ini kalau tidak dipelihara dengan baik, nanti alat-alatnya bisa
rusak, atau misalkan penggunaan ventilator gitu ya, karena kita praktek di situ asal ceklek tidak tahu bagaimana cara menggunakannya, asal saja padahal satu angkatan saja sekitar 150 mahasiswa. Bagaimana kalau sudah sampai 3-4 angkatan ya, semuanya menggunakan alat-alat ventilator misalkan. Kalau tidak dilakukan pemeliharaan dengan baik ya, mungkin saja alat-alat yang harganya mahal itu tadi akan dengan mudahnya rusak. Gitu. Jadi harapannya adalah apa? Setiap mahasiswa, setiap yang bekerja pun juga harus sama-sama saling menjaga keselamatan bagi dirinya sendiri, bagi karyawan, bagi semua alat-alat dan lain sebagainya. Dan juga untuk meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas secara nasional. Nah, yang perlu diperhatikan, ya, yang menjadi perhatian adalah apa? Penerapan sistem K3 pada suatu perusahaan atau tempat kerja ini tidak boleh dianggap sebagai upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja yang menghabiskan banyak biaya. Jadi, kalau sampai perusahaan itu menganggap bahwa ini adalah upaya tetapi mengeluarkan banyak biaya. Ya sudahlah, nggak perlu ada ya. Seharusnya tidak melihat ke situ. Tetapi apa? Penerapan K3 harus dianggap sebagai bentuk investasi jangka panjang dan memberikan keuntungan yang berlimpah pada masa yang akan datang. Kenapa dikatakan investasi jangka panjang? Karena tadi kita memelihara yang ada di dalam, baik itu tenaga pekerjanya. Kalau tenaga pekerjanya baik, sehat, sejahtera, dia pasti akan terus bekerja di situ. Atau mungkin dilihat dari alat-alatnya. Kalau penggunaannya baik, ya, dipelihara dengan baik, dirawat, alat-alatnya awet, tidak perlu mengeluarkan uang banyak untuk membeli barang yang baru gitu, ya. Jadi ini harus diperhatikan bagi siapapun. Lalu peran K3 di dalam perusahaan atau di tempat kerja adalah tadi kan memang harus memiliki standar K3 ya, bagi semua. Lalu perannya apa? Yaitu masing-masing tenaga kerja yang memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan atas kesehatan dan juga keselamatan, untuk kesejahteraan hidup dan meningkatkan produksi. Semua orang yang berada di lingkungan kerja perlu dijamin keselamatannya. Semua sumber produksi harus digunakan dengan efisien dan aman. Harus ada tindakan antisipatif dari perusahaan sebagai upaya untuk mengurangi risiko terjadinya kecelakaan yang tidak diinginkan dan penyakit akibat kerja. Tuh. Ruang lingkupnya apa saja? Ya, ruang lingkup dari kerja adalah yang pertama lingkungan kerja. Ya, lingkungan kerja dilihat dari lokasi di mana para pekerja melakukan aktivitas kerja. Kondisi lingkungan kerja yang harus memadai seperti ventilasi, suhu, penerangan, dan situasi untuk meminimalisir potensi kejadian kecelakaan atau penyakit. Dilihat lagi bagaimana lingkungan kerja. Kalau kami misalkan dosen Universitas Harapan Bangsa, lihat di mana dia bekerja. Oh, di gedung Universitas Harapan Bangsa. Mengajarnya di mana? Kalau kelas lebih banyak di gedung D. Gedung D di lantai 3 dan 4. Atau di laboratorium, bisa laboratorium kebidanan, laboratorium keperawatan, atau laboratorium anestesiologi misalkan. Lalu bagaimana? Dilihat ventilasinya, suhunya, penerangan, dan lain sebagainya. Ya, di ruangannya bagaimana? Memadai atau tidak? Misalkan penerangannya tidak baik, ya hanya sedikit lampunya, tidak diganti-ganti yang redup itu misalkan. Atau ventilasinya tidak baik, orang tidak akan betah. Dan juga apa? Secara kesehatan pasti akan mempengaruhi. Ya, misalkan tadi lampunya tidak terang, akan mempengaruhi apa? Mata, penglihatan.
atau mungkin ventilasinya tidak baik. Ventilasi tidak baik, tidak ada AC-nya juga misalkan ya. Akan pengaruhnya apa? Suhu di dalam ruangan misalkan. Ya, dan lain sebagainya. Atau terlalu lembab ruangannya sehingga banyak bakteri yang bisa atau bakteri atau jamur yang bisa berkembang biak di situ dan lain sebagainya. Ini sama halnya dengan di kos-kosan ya bisa diterapkan nih K3 ini. Lalu ruang lingkup yang berikutnya adalah alat kerja dan bahan. Jadi alat kerja dan bahan ini yang dibutuhkan di suatu perusahaan untuk memproduksi barang atau jasa. Misalkan kalau kita di kesehatan berarti siapa alat kerja dan bahannya? Yaitu tadi ada ventilatornya. Kalau kita di anestesia ada ventilator, ada sungkup, ada obat-obatan, ya, obat-obatan yang digunakan untuk anestesi pasien, gitu kan, APD dan lain sebagainya. Ini harus dijaga. Karena apa? Ini sebagai penentu dalam proses kita bekerja, ya. Kelengkapan alat kerja dari bahan apa saja harus diperhatikan. Kondisi alat kerja dan bahan harus dicek secara berkala dan juga alat bahan digunakan dalam aktivitas kerja harus diperhatikan keamanannya. Misalkan apa? Scoop gitu ya, scoop yang digunakan untuk intubasi misalkan. Oh, lampunya harus dicek berkala. Kalau lampunya mati, bagaimana kita bisa memasukkan ETT misalkan ya? Karena terlalu gelap, kita tidak bisa melihat epiglotisnya. Jadi memang harus semuanya dicek secara berkala, cara kefungsiannya, ya, kemanfaatannya, dan lain sebagainya. Atau mungkin bahan-bahan kimia, misalkan kita kan pakai inhalasi ya, bagaimana penggunaan sevofluran, isofluran, ya, N2O dan lain sebagainya. Ini bahan-bahan kimia. Bagaimana caranya kita mengecek bagaimana apakah apa namanya masih baik atau tidak, sudah pada luar satu dan sebagainya. Ini harus dicek secara berkala. Lalu yang ketiga adalah dilihat dari metode lingkupnya adalah di metode kerja. Ya, bukan hanya manusianya, tetapi juga metode kerjanya. Ini adalah standar cara kerja yang harus dilakukan supaya atau agar tujuan pekerjaan tersebut bisa tercapai secara efisien. Contohnya, kita harus paham tentang bagaimana cara mengoperasikan mesin-mesin dan alat pelindung diri sesuai dengan standar. Yang tadi saya sudah sampaikan, kita harus tahu dulu bagaimana cara penggunaan ventilator yang baik. Ya, aturannya bagaimana, urut-urutannya bagaimana. Lalu bagaimana kita menggunakan scope, ya, bagaimana kita menggunakan tensi misalnya. Kita harus paham, kita harus tahu. Jangan sampai asal-asalan kita gunakan, tensi air raksanya keluar. Nah, ini kan nggak bisa digunakan lagi. Ya, atau penggunaan APD. Penggunaan APD itu kan, misalkan, kita harus menggunakan sepatu boot. Gunanya apa? Untuk menghindarkan kaki kita terkena cairan infeksi. Misalkan ada nanah atau darah dan lain sebagainya. Karena kita kepinginnya modis, kita cari sepatu yang banyak atau lubangnya atau tidak tertutup bagian depannya. Ini kan salah, artinya tidak sesuai dengan fungsiannya. Jadi kita harus paham terlebih dahulu. Atau penggunaan gaun atau penggunaan yang lain-lainnya, ya. Oke, ya itu dulu dalam pertemuan video pembelajaran kali ini. Kita lanjutkan di hari esok pagi untuk video pembelajaran yang lainnya. Jadi nanti apabila ada yang belum jelas terkait dengan pengertian dari K3 ini apa, ya, lingkup kerjanya di apa, boleh saya minta tuliskan di dalam forum yang sudah saya buatkan. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.